Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Dian Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rembang dari SMA Negeri 1 Lasem. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara: 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid, yaitu kebutuhan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi. Ada konten, proses, dan produk. Yang keempat adalah menyusun RPP berdiferensiasi. Dan yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama yaitu guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, metode mendasar menjadi transformatif, konkret menjadi abstrak, sederhana menjadi kompleks, terstruktur menjadi terbuka, tergantung menjadi mandiri, dan lambat menjadi cepat. Selanjutnya adalah minat murid, yaitu membantu murid menyadari bahwa ada keharmonisan antara sekolah dan murid untuk belajar. Demonstrasi hubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide, dan memindahkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Langkah kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu guru memvariasikan sumber bahan ajar, termasuk teks, video, poster atau gambar, rekaman audio, dan presentasi. Yang kedua ada diferensiasi proses, yaitu pada metode pembelajaran, flipped classroom, discovery learning, project based learning, problem based learning, dan hybrid learning. Pada model pembelajaran ada diskusi, ceramah, dan role playing, dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan minatnya, bisa berupa video, laporan tulis, presentasi, vlog, audio, atau yang lain. Kaitan antara pembelajaran diferensiasi dengan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang duduk di kelas adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan untuk mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan meyakini bahwa setiap murid adalah individu yang unik, maka sebagai pendidik, tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang desain pembelajaran setiap individu, tetapi pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak pada modul 1.3.
Penyusunan visi guru penggerak, seorang guru dapat menggunakan tahapan bagja untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dengan visi yang berpihak pada murid, akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif pada modul 1.4. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari sekolah dan kelasnya. Terima kasih, salam sehat guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.